Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kehadirannya hari ini? Sehat tidak? Sehat, Sehat Bu. ya, alhamdulillah ya. Coba Ibu cek Bu. kehadirannya. Oke, di sini ada 10 siswa yang sudah bergabung ya. Anak-anak, Ibu mengingatkan ke kalian untuk mengisi daftar hadir yang linknya Ibu sudah kirimkan di WA grup kita, nanti diisi anak-anak ya. Oke, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rofik sudah memimpin doa. Anak-anak, nah anak-anak pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang dikelola secara pribadi atau sendiri. Coba anak-anak, Ibu mau tanya pembelajaran yang lalu ya. Coba lihat di sekitar sekolah kita. Sebutkan usaha-usaha apa, usaha ekonomi apa yang dilakukan secara pribadi yang di sekitar sekolah kita. Siapa yang bisa? Penjual jajanan? Iya, jualan apa Hibrian? Makanan. Jajanan, Bu, Ya, jualan makanan. Coba lihat di sekitar sekolah kita ya anak-anaknya. Iya, banyak yang jual makanan. Jualan apa saja anak-anak? Ada jualan apa saja? Ada jual pisang, Jajanan. Iya, ada jajanan kayak apa? Misalnya apa makanannya? nasi Goreng, nasi uduk, nasi uduk, apalagi nak? mie, Apa lagi? pentol. Oh iya, pentol dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, contoh-contoh tersebut adalah contoh usaha ekonomi yang dilakukan secara individu atau pribadi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok anak-anak ya. Secara berkelompok. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Kita berada di tema 2, yaitu perubahan lingkungan, dan kita ada di pembelajaran keempat. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, Ibu ingatkan kalian, walaupun kita belajar secara daring lewat Google Meet seperti ini, yang kita pelajari hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, bacaan, dan berdiskusi. Nanti kalian berdiskusi ya dengan teman kalian ya. Kalian diminta untuk membuat peta pikiran. Peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok dengan benar. Ya, anak-anak, Ibu ingatkan ke kalian untuk absen ya anak-anak ya. Baiklah, anak-anak sudah siap ya untuk belajar ya? Sudah? Siap, Bu. Oke, anak-anak, Ibu akan menunjukkan gambar ke kalian. Silahkan perhatikan baik-baik gambarnya. Kelihatan tidak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Gambar apa itu anak-anak? Bu, Gambar apa? NN. N itu kepanjangannya apa sih? Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Badan usaha milik negara, Bu. Yes, bagus. Pintar anak Ibu. BUMN kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, anak-anak, berarti BUMN ini milik negara ya. Nah, lihat di bawahnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara kita. Kita ambil beberapa contoh ya, yang mungkin kalian sudah biasa mendengarnya. Ada TVRI. Siapa yang tahu TVRI itu apa, anak-anak? Siaran? Iya. Apa ya TVRI ya? Tadi betul tuh, hampir betul. Apa TVRI, anak-anak? Siaran televisi. Siaran TV ya. Nah, jadi pemerintah punya TV, anak-anak. Namanya TVRI. Kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak TVRI kepanjangannya apa? Apa kepanjangannya sayang? Adalah Televisi Republik
Indonesia. Ya, itu ada TVRI. Coba lagi ada apa lagi? Biasa Tenaga ngelihat listrik nggak ada. kalian? Petir ini apa ya? Apa yang gambar petir ya? PLN. Apa nak? Ayo. Iya benar. Itu adalah PLN. Logonya Kita kerja kayak situ, Bu. gini. PLN. PLN itu kepanjangannya apa? Coba ibu tanya. Pembangkit listrik. Pembangkit tenaga listrik. Perusahaan listrik negara ya. Jadi PLN itu milik pemerintah ya anak-anak ya. Nah, apalagi ya? Apalagi nak? Pertamina. Pertamina benar. Ini di atas ya. Ada logo 3 warna ini Pertamina benar. Apalagi sayang? Coba sebutin lagi. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan melalui video pembelajaran tentang usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Kalian simak baik-baik ya, dan kalian pahami ya anak-anak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Modalnya besar dan menghasilkan barang asal jasa yang beragam jenisnya. Contoh dari usaha kelompok yang pertama adalah BUMN. BUMN atau kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara itu adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Ya, kemudian tujuan dari BUMN apa? Tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun contoh dari BUMN adalah badan usaha penyedia fasilitas umum sebagai gambar ada Pegadaian, ada Pertamina, BNI, Telkom, dan lain sebagainya. Karena ada firma hukum. Pembelajaran. Coba dari video yang tadi kalian dengarkan, Ibu mau tanya ya. Sekarang misalnya firma anak-anak. Firma itu usaha ekonomi yang didirikan oleh paling sedikit berapa orang anak-anak? 2. Dua, Ya, Bu. bagus, Bra. 2 orang. Contoh firma apa coba anak-anak? Para Firma anggotanya. hukum, firma Ya. keuangan. Dan kalian untuk membaca buku paket ya di tema 8 halaman 75 itu ada penjelasan tentang usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Ya anak-anak ya kan anak-anak kalian berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok ya. Silahkan diskusinya dimulai sambil dilihat bukunya ya, dibuat peta pikirannya. Kita mulai dari kelompok Hibrian dulu ya. Hibrian sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah siap, boleh Hibrian silahkan. Ya, Hibrian sudah siap kelihatannya nih. Bisa, Bu. Oke. Ya. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-ciri firma adalah pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Terima kasih Hibrian. Tepuk tangan buat Hibrian teman-teman yang sudah berani mempresentasikan. Iya. Terima kasih Hibrian. Hibrian hebat ya, berani ya. Dari kelompok lain, ada tanggapan tidak tentang apa yang sudah disampaikan kelompok Hibrian? Ada pertanyaan tentang, nah anak-anak, setelah ini kita akan belajar tentang tradisi yang dilakukan oleh rame-rame orang. Rame-rame orang ya. Ini adalah tradisi yang biasa kita lakukan di sekitar kita. Biasa kita lihatnya. Coba, tradisi apa itu? Tradisi apa? Go. Udah, Bu. Udah, oke, tunggu bentar. Ibu gedein sedikit. Biar bisa Ayo membaca. Oke. Robo. Membaca. Oke. Halo, Anak-anak, coba baca judulnya. Judulnya apa ini? Robo sebuah tradisi merawat sejarah dan budaya di Kalbar. Sip.
Robo-robo, sebuah tradisi merawat sejarah dan budaya di Kalbar. Pada slide ini, di sini ada 2 paragraf ya anak-anak ya. Anak-anak ya, Ya, Bu. coba kalian baca dulu, baca dalam hati paragraf pertama. Nanti Ibu tanya jawab. Baca dulu paragraf pertama anak-anak. Paragraf pertama tidak terlalu panjang ya. Jadi anak-anak, dari paragraf pertama ini, pada bulan apakah robo-robo itu dilaksanakan? Bulan Safar, Bu. Banyak menemukan rombongan masyarakat itu di bulan Safar itu sedang berada di mana? Di pinggir pantai, Bu. Di pinggir sungai. Pantai, Bu. Iya, di pinggir sungai ya. Apa yang mereka lakukan? Makan bersama, Bu. Makan bersama, bagus. Nah, Kalimantan Barat dikenal sebagai provinsi apa? 1000 sungai. 1000 sungai. Ya. Coba Ibu minta lagi dari paragraf 1 udah kita kupas habis. Kita ke paragraf 2, anak. Silahkan dibaca dalam hati paragraf kedua. Nanti Ibunya jawab. Asik nih, ini kan tentang kebudayaan kita kan? Silahkan di paragraf kedua ini. Kapan waktunya mereka bersantap bersama? Sudah zuhur. Sebutkan makanan yang biasa. Ayam putih, Opok ayam. selada, selada, timun, ikan asin. Kue khas Kalimantan Barat apa saja? Bingke, sangkon, jagung, kudu, Satu lagi. putu bulu, Ya, betul. Kalian udah cobain semua belum makanan-makanan itu? Beberapa udah, Bu. Beberapa udah pasti. Makan bersama tuh anak-anak. Setelah makan bersama kan doa lagi ya. Doanya masih agar Kalimantan Barat tidak diberi beban kesulitan. Nah, ada satu lagi anak. Sebelum pulang ke rumah, apa ritualnya? Masing-masing membuang beberapa jenis makanan. Membuang beberapa jenis makanan ke sungai agar hanyut di bawah arus, Bu. Sambil berdoa, Bu. Jadi ini agak unik ya. Ini agak unik. Supaya supaya alam selalu memberikan manfaat kepada masyarakat Kalimantan Barat, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menceritakan kembali cerita robo-robo dengan bahasa sendiri. Robo-robo. Robo-robo adalah upacara tolak bala oleh masyarakat kota Mempawah, Kalimantan Barat. Upacara ini digelar pada hari Rabu pekan terakhir bulan Safar Hijriah kalender Islam. Kemudian banyak yang menemukan rombongan masyarakat makan bersama di pinggir sungai. Kan Ibu ingin mengevaluasi hari ini, ya, soal sudah Ibu kirim linknya, link Google Form di grup kelas kita. Silahkan kalian jawab dulu ya. Jadi anak-anak, kalau kalian mengerjakan soal, Ibu secara langsung bisa melihat hasil kalian. Di sini sudah ada 8 siswa yang sudah mengumpulkan, yang belum nanti Ibu tunggu ya. Ini ada Siti Muhaiminah dengan nilainya berapa? 90. Ya, kemudian Tiara Giovanni dengan nilainya 8. Ini coba lihat siapa ini? Hibrian. Hibrian nilainya berapa ini? 100, Bu. Iya, selamat Hibrian. Hibrian benar semua. Yang udah bagus nilainya nanti Ibu akan berikan penghargaan. Yang belum tuntas akan diberikan remedial ya anak-anak ya. Sekarang yang udah kita pelajarin hari ini apa saja sih? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Robo-robo. Usaha ekonomi yang dilakukan berkelompok. Apa saja anak-anak usaha ekonomi berkelompok apa saja? Ada BUMN, ada
Firma. Ya, jadi kita juga belajar tentang kegiatan masyarakat yang ramai-ramai. Apa namanya? Tradisi apa Robo. namanya? Robo. Robo. Ingat, robo-robo Robo. dilaksanakan di bulan apa? Di bulan apa, sayang? Bulan Safar, Bu. Di bulan Safar. Pada hari apa, Nak? Rabu. Karena Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Coba Hibrian lah. Hibrian pimpin baca doa dulu, Hibrian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama-agama masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, Ibu terus mengingatkan kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa Ya, pakai Bu. apa? Pakai apa? Pakai masker. masker, Bu. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan. Semoga pembelajaran hari bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.